Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah Bapak. sehat. Tentunya dalam keadaan sehat ya. Ya, Pak. Ya, Warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Gitu. Baiklah, Bapak absen dulu. Walaupun ini tidak semua nih. Eh, Ya, Pak. Bu Dewi ada Bu Dewi. Halo Bu Dewi ada. Ada Pak Hadiroh. Nah, Bu Bu Uspan ada. Inilah. Ada hadir Pak. Itu muridnya itu semua Pak, murid. Nah, oke. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Kita minta tolong ya Pak Imam untuk mimpin doa Pak. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Raditu billahi billahi rabban rabban bil wa bil islami islami dinan dinan wa bi bil Muhammadin Muhammadin nabiyyan wa wa rasulah. rasulullah. Rabbi Rabbi zidni zidni ilma warzuqni warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ar-Rahimin. Selesai. Materi kita hari ini adalah menyambut usia balik. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya kita ini menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar, membuat paparan, yang kedua membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik, ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Kemudian, ada yang tahu nggak apa namanya balik itu apa? Anak-anak sekalian Balik ada yang itu, tahu? balik itu pulang, Pak. Balik. Oh, ya yang Ya lain Pak, balik pulang Pak. Udah sore pulang pulang. ya. Oke. Balik itu artinya mencapai kedewasaan atau sampai pada masa pemberian beban hukum syariat. Itu balik. Paham anak-anak ya? Paham Pak. Paham, Pak. Iya Pak, paham. Dan kita masuk ke inti kita. Ini tanda-tanda balik, usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama itu mimpi basah. Terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi maka kalian bukan anak kecil lagi, tetapi tergolong sudah balik atau dewasa. Kemudian mimpi basah juga dapat terjadi pada anak laki-laki ataupun perempuan. Nah, anak yang bermimpi basah sedangkan berhadas besar dan disebut sedang junub. Agar suci dari hadas besar maka dia harus mandi wajib. Kemudian tahukah kalian nama air yang keluar dari mimpi basah? Nah, itu namanya air apa anak-anak namanya? Air tahu Pak. Nah, kita nggak apa-apa. Ini bukan tabu, ini ilmu anak-anak. Jadi harus kita ketahui dari usia kita sebelum mencapai usia balik. Ini ada di sini, ada air mani atau sperma. Kemudian haid bagi anak perempuan, datangnya di awal haid sebagai tanda-tanda balik, tidak bisa dipastikan atau usianya berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi ia datang ketika kalian kelas 4, kelas 5, atau kelas 6.
Untuk itu, bersiaplah menyambutnya dengan ilmu dan mental yang kuat. Kemudian, sudah berumur 15 tahun. Nah, sempurnanya berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik ini gitu. Jadi walaupun tanda-tanda itu nggak muncul, tapi kalau usia sudah 15 tahun, maka dia masuk. Kan di manggil di urutan. Nah, ini kemudian tata cara mandinya. Mandi besarnya yang pertama mencuci kedua telapak tangan 3 kali, mencuci alat kelamin, membersihkan tangan kiri, menggosok ke tanah atau pakai sabun boleh, kemudian berwudu, juga menyela-nyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin air bisa masuk ke pangkal rambut. Kemudian menuangkan air pada anggota badan, kemudian membasuhnya. Jangan lupa baca niatnya. Disarankan ketika kita akan membasahi atau mengguyur tubuh kita dengan air, kita mulai membaca niatnya. Nah, kemudian setelah itu ada larangan bagi orang yang berhadas besar ini, banyak halangannya. Yang satu, sudah pasti sholat, sujud syukur, ini belum boleh dilakukan. Kemudian apa? Membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid, atau tawaf untuk orang yang sedang berhadas besar, ini tidak boleh. Kemudian bagi anak laki-laki, bagi anak laki-laki, memiliki hormon ini guna untuk menghasilkan sperma dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik meliputi wajah, tumbuh kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu juga tumbuh rambut di kelamin atau rambut di ketiak. Badan kelihatan lebih kekar, berotot, tumbuh jakun, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan dalam bertambah cepat, besar, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, dan nafsu makannya meningkat. Kemudian untuk perempuan itu biasanya dimulai oleh hormon. Hormon ini juga untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan. Antara lain pada pinggul, payudara, mulai membesar, tumbuh rambut pada alam kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami menstruasi atau haid. Nah, ini yang terjadi pada perempuan. Kemudian, kewajiban setelah usia balik. Akibatnya, yang pertama, sholat fardu. Ini harus dilaksanakan. Kemudian menutup aurat bagi laki-laki atau perempuan. Kalau untuk perempuan itu biasanya memakai hijab dan auratnya hanya sebatas muka dan telapak tangan. Dan untuk laki-laki biasanya dari pusat sampai ke lutut untuk auratnya. Tetapi untuk perkembangan secara umum ketika kita di luar nggak mungkin istilahnya nggak pakai baju walaupun auratnya hanya sebatas pusar sampai ke lutut. Kemudian mencari ilmu. Nah, di sini setiap kewajiban setelah balik itu mencari ilmu. Setiap laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk mencari ilmu atau sejak lahir sampai meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu akan terima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar. Dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih, dan mengamalkan ilmunya. Namun jangan lupa perbanyak berdoa agar Allah memberi ilmu yang luas dan bermanfaat. Nah, sampai di situ anak-anak yang bisa Bapak sampaikan.
sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdoa. Untuk ketua kelas Pak Imam, tolong kita berdoa sama-sama untuk hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wal asri asri innal insana insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alamin. Sadaqallahul azim. Udah dibukakan ini. Tutup umat kita hari ini. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.